Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Nida Arika, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks, yaitu berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas 11 Kurikulum Merdeka karya Yayuk Lestari dan Akila Elza Dinasti menggunakan teori Grini and Petty. Nah, seperti yang kita ketahui, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional yang diperlengkap dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti, dan dinyatakan layak untuk digunakan pada satuan pendidikan. Buku teks merupakan salah satu sarana untuk belajar atau sumber belajar bagi siswa, yang di dalamnya berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Materi disusun sedemikian rupa dan terstruktur. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11 karya Yayuk Lestari dan Akila Elza Dinasti ini juga merupakan salah satu referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran. Buku ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, relevan, dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Melalui analisis ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang terkonstruktif bagi pengembang kurikulum, penulis buku teks, dan pendidik dalam meningkatkan kualitas bahan ajar, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Tujuan dari penelitian ini yaitu kita bisa mengetahui apakah buku teks bahasa Indonesia oleh Yayuk Lestari dan Akila Elza Dinasti ini layak untuk digunakan sesuai dengan indikator dari teori Grini and Petty ini. Berdasarkan pendapat Grini and Petty ini ada 10 kriteria yang harus dipenuhi untuk buku teks yang berkualitas. Nah, 10 perihal yang harus dipenuhi oleh buku teks itu sendiri yaitu yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Kemudian, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan siswa yang memakainya. Yang kelima, yaitu buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Yang keenam, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Yang kesembilan, yaitu buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan siswa pemakainya. Dari 10 kriteria teori Grini and Petty tadi, saya hanya mengambil 5 indikator dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk kelas 11 ini. Yang pertama yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Karena buku teks ini ditulis untuk siswa, karena itu penulis buku teks harus mempertimbangkan minat-minat siswa pemakai buku tersebut. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Buku teks yang baik ialah buku teks yang dapat membuat siswa ingin, mau, senang apa yang diinstruksikan dalam buku tersebut. Yang ketiga yaitu buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Dalam buku teks, ilustrasi yang cocok itu pasti akan memberi daya tarik tersendiri serta memperjelas hal yang dibicarakan dalam suatu materi. Yang keempat yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Buku teks ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga harus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya.
Buku teks itu harus menghargai keberagaman siswa dengan menyediakan contoh dan konteks yang relevan bagi berbagai budaya, gender, dan pengalaman hidup. Selain itu, buku teks perlu meningkatkan keterlibatan emosional untuk memotivasi siswa. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran angket kepada siswa-siswi SMA Pusri Palembang. Objek penelitian dalam kajian ini adalah buku teks tersebut, yaitu buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka karya Yayuk Lestari dan Akila Elza Dinasti yang akan dinilai berdasarkan kriteria kualitas dan kelayakan penggunaan bahan ajar menurut teori yang digunakan. Untuk instrumen penelitian itu berupa angket kuesioner yang yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka digunakan untuk menggali pendapat dan masukan mendalam dari responden terkait isi, penyajian, dan relevansi materi dalam buku. Sedangkan angket tertutup terdiri atas pernyataan-pernyataan yang telah dikategorikan sesuai indikator teori Greene and Petty, yang memungkinkan responden memberikan penilaian berdasarkan skala yang telah ditentukan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian angket kuesioner oleh responden yang terdiri dari siswa-siswi kelas 11 SMA Pusri Palembang sebanyak 12 orang. Angket ini dibagikan secara online menggunakan platform digital yaitu Google Form, sehingga memudahkan mereka untuk mengisi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penilaian responden. Dari angket yang telah disebar dianalisis menggunakan skala Goodman dengan menghitung frekuensi dan persentase skor untuk mengukur kecenderungan respon, di mana jumlah persentase tertinggi digunakan sebagai indikator utama dalam pengambilan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka ini mampu menarik minat anak-anak atau siswa yang memakainya. Berdasarkan angket yang telah disebar, sebanyak 100% siswa menjawab pilihan ya, bahwa buku teks ini menarik bagi siswa sesuai dengan 2 pertanyaan yang telah dilampirkan dalam angket tersebut, sesuai dengan indikator yang diterapkan. Ini juga dibuktikan pada halaman awal bab materi yang terdapat deskripsi materi yang disajikan dengan gambar dan juga beberapa penjelasan terkait materi yang akan dipelajari, sehingga pada halaman tersebut membuat siswa akan tertarik untuk belajar materi tersebut. Dan pada halaman 2 terdapat mind map yang dapat berfungsi untuk membantu meningkatkan daya ingat, fokus, dan pemahaman siswa, serta mempermudah proses pembelajaran mandiri dan kolaborasi. Dan juga pada halaman 2 itu juga terdapat barcode yang dapat diakses oleh siswa untuk memperoleh materi yang terdapat dalam barcode tersebut. Hal ini bukan berlaku di bab pertama dan bab kedua saja, namun pada setiap bab materi dalam buku teks ini juga memuat hal yang sama, yaitu memiliki mind map, barcode, dan penyajian halaman awal materi yang mampu menarik minat siswa untuk mempelajari materi tersebut. Yang kedua yaitu buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka ini mampu memberi motivasi kepada siswa. Berdasarkan angket yang telah disebar, sebanyak 91,7% siswa menjawab pilihan ya, bahwa buku teks ini dapat memberi motivasi sesuai dengan 2 pertanyaan yang telah dilampirkan dalam angket tersebut dengan jumlah persentase yang sama. Ini dibuktikan juga pada halaman 48 yang berisikan tabel untuk kegiatan refleksi siswa. Nah, pada tabel tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk merefleksikan diri mereka, seperti meminta siswa untuk mengevaluasi perilaku mereka, contohnya berakhlak mulia dan berpikir kritis, dan dapat mendorong mereka untuk mengembangkan kebiasaan positif. Kolom ya atau tidak dan alasan memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka, sehingga mereka merasa dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Dan kegiatan refleksi yang terdapat pada halaman 34 juga mampu memotivasi siswa dalam belajar karena dapat membantu mereka menyadari nilai-nilai penting, mengevaluasi diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberikan arah yang jelas terhadap tujuan pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih
termotivasi untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan. Dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami juga dapat memotivasi siswa untuk belajar suatu materi. Selanjutnya yang ketiga yaitu buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memakainya. Dari hasil angket yang telah disebar kepada siswa-siswi SMA Pusri Palembang, dibuktikan bahwa buku teks ini memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Sebanyak 100% siswa menjawab pilihan ya untuk indikator ini, yang dimana bahwa buku teks ini memiliki ilustrasi yang menarik. Dibuktikan juga pada gambar ilustrasi untuk materi cerpen berlatar belakang sejarah di halaman 101 dan halaman 108. Pada gambar ilustrasi di halaman 101 merupakan ilustrasi dalam cerpen Cerita Tanpa Cerita Beran pada tahun 1949 karya Seno Gumira Adjidharma. Dan pada gambar ilustrasi di halaman 108 merupakan ilustrasi dalam cerpen Fragmen Kehidupan Pahlawan karya Bambi Cahyadi. Ilustrasi yang ditampilkan dapat membantu siswa membayangkan kehidupan tokoh dalam cerita. Selain itu, ilustrasi juga meningkatkan daya tarik visual sehingga membuat cerpen menjadi lebih menarik dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas siswa yang mempergunakannya. Nah, dari angket yang telah disebar, buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka ini dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas siswa. Hal ini dibuktikan dari angket yang telah dijawab. Nah, pada pertanyaan pertama, itu sebanyak 75% siswa menjawab pilihan ya pada indikator ini. Dan pada pertanyaan kedua, dalam indikator ini, sebanyak 91,7% menjawab pilihan ya, bahwa buku teks ini dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa. Nah, ini dibuktikan juga pada halaman 55-56 dan halaman 47. Nah, di halaman 55-56 ini terdapat suatu proyek kelompok membuat poster berisi kalimat persuasif yang berjudul Kampanye Produk Lokal di Lingkungan Sekolah melalui poster dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kearifan Lokal. Nah, pada proyek ini siswa diminta untuk membuat poster sesuai dengan tema secara berkelompok. Nah, proyek membuat poster ini juga siswa dapat memperoleh berbagai manfaat. Secara individu, siswa belajar meningkatkan kreativitas dalam mendesain poster yang menarik serta menyusun teks persuasif yang efektif. Secara berkelompok, siswa belajar bekerja sama tanpa membedakan latar belakang sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi. Di halaman 47 terdapat sebuah tabel yang berisi 3 buah poster. Poster yang dilampirkan harus dianalisis oleh siswa apakah terdapat kalimat persuasif dalam poster tersebut. Nah, pada proyek ini juga dilakukan secara berkelompok, yang dimana siswa harus menganalisis jenis, tujuan, dan kalimat persuasif yang dilampirkan dalam buku teks tersebut. Nah, dapat dipastikan bahwa setelah melakukan proyek analisis poster secara berkelompok, siswa dapat mengasah kemampuan analitis dengan mengevaluasi jenis, tujuan, dan kalimat persuasif dalam poster. Siswa juga belajar bekerja sama dalam tim, meningkatkan kreativitas, dan memahami pesan moral terkait isu sosial. Proyek ini membantu siswa berkomunikasi lebih baik, berpikir kritis, serta meningkatkan kesadaran sosial dan rasa percaya diri saat mempresentasikan hasil analisis mereka. Yang terakhir yaitu buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka SMA kelas 11 ini dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa. Hal ini dibuktikan dari angket yang telah disebar. Pada pertanyaan pertama, untuk indikator ini dihasilkan sebanyak 91,7% menjawab pilihan ya. Dan untuk pertanyaan kedua, dihasilkan sebanyak 100% siswa menjawab pilihan ya, bahwa buku teks ini dapat menghargai perbedaan pribadi siswa. Ini dibuktikan pada halaman 44 terdapat 7 jenis poster dan siswa diminta untuk memilih manakah dari poster tersebut yang sering mereka jumpai di kehidupan sehari-hari. Serta siswa harus memberikan alasan mengapa mereka memilih poster tersebut. Ini disimpulkan bahwa pada pertanyaan terkait poster tersebut dapat menghargai perbedaan setiap siswa. Karena pastinya setiap siswa itu memiliki jawaban dan pendapat yang berbeda-beda setiap individunya. Namun bukan hanya terdapat pada materi poster saja. Untuk materi yang lain juga mempunyai hal yang sama, sehingga siswa dapat mengutarakan pendapat mereka masing-masing.
Dari hasil dan pembahasan kita dapat memperoleh kesimpulan, yaitu buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk SMA kelas 11 oleh Yayuk Lestari dan Akila Elza Dinasti memenuhi berbagai indikator kelayakan sebagai media pembelajaran. Penyajian materi yang menarik dengan mind map, barcode, dan ilustrasi interaktif memudahkan pembelajaran mandiri maupun kolaboratif. Bahasa sederhana dan refleksi diri di dalamnya memotivasi siswa dan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai penting. Buku ini juga menstimulasi aktivitas kreatif, analitis, dan kerjasama melalui proyek seperti membuat dan menganalisis poster. Selain itu, pendekatan inklusifnya menghargai perbedaan dengan memberi ruang bagi siswa untuk mengutarakan pendapat, menjadikannya media pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, buku ini layak dijadikan media pembelajaran yang efektif dan mendukung keberhasilan siswa. Sekiranya itu saja untuk hasil pemaparan tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.